Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini alat-alat kerja dan materi BIMTEK yang akan disampaikan ketika bimbingan teknis pemungutan dan penghitungan suara pemilu tahun 2024. Di sini saya sudah sediakan beberapa jenis materi, beberapa jenis link. Yang pertama, saya buka link materi BIMTEK yang poin nomor 2. Ini merupakan materi yang akan disampaikan ketika BIMTEK. Nanti silakan teman-teman buka-buka. Ini jika dirasa kurang jelas, silahkan teman-teman aktifin rotationnya biar tampilannya jadi landscape. Ini saya coba rotationnya, saya rubah. Nah, ini materinya, silahkan teman-teman buka-buka, baca-baca, teman-teman pelajari. Ini kurang lebih ada 42 halaman. Jika nanti ada hal-hal yang masih bingung, silahkan nanti teman-teman tanyakan ketika BIMTEK. Silahkan teman-teman baca. Ini materi BIMTEK. Lalu kemudian mana tadi? Lalu kemudian saya nonaktif lagi. Lalu kemudian ada contoh-contoh alat kerja di TPS. Yang 3 dulu deh, yang surat suara sah dan tidak sah. Saya buka. Ini contoh penjelasan surat suara sah dan tidak sah. Ini rotationnya saya rubah lagi. Silahkan dicermati, dipahami. Ini surat suara sah dan tidak sah. Ada 5 surat suara. Ini contoh surat suaranya. Ini penjelasannya. Nah, lalu ini gambarnya. Contoh yang pertama, ini sah untuk apa dan untuk yang mana. Terus ini ada tadi presiden ya, mana tadi? Ini yang untuk presiden, untuk DPR RI ini, dan ini untuk sah untuk partai, ini sah untuk calon, dan ini untuk DPD. Silahkan teman-teman lihat-lihat. Yang selanjutnya ada alat-alat kerja yang teman-teman gunakan di TPS. Ini saya buka. Ini buat bayang-bayang teman-teman aja. Silahkan buka. Yang pertama, ini ada surat pemberitahuan. Ini contoh surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan ini nanti dibagikan sebelum pemungutan suara. Untuk cara penulisannya bagaimana ya? Bagaimana nanti disampaikan sebelum pemungutan suara. Ini ada berita acara pengembalian surat pemberitahuan. Jadi kalau ada surat pemberitahuan yang tidak bisa terdistribusi karena orangnya nggak ada di rumah, nanti teman-teman mengembalikan surat pemberitahuan yang tidak terdistribusi menggunakan berita acara ini. Lalu kemudian ada contoh surat pindah memilih. Ini contoh surat pindah memilih. Surat pindah memilih ini untuk orang yang tidak terdaftar di Gemborudik, namun ketika tanggal 14 Februari dia memilih di Gemborudik. Nah, makanya pemilih ini dapat namanya surat pindah memilih. Nah, di bawah ini ada keterangan dia dapat surat suaranya apa saja.
Lalu kemudian ada contoh hasil cek DPT online. Ini contoh kita cek identitas orang lain, apakah dia terdata di TPS atau belum. Nah, ini contoh pemilih tambahan ada di TPS 11. Jadi di TPS 11 ada pemilih tambahan. Nah, dia asalnya dari kota Cimahi. Ini Cimahi. Nah, ini lagi, ini contoh punya saya terdaftar di Gemborudik. Ini contoh terdaftar sebagai DPT. Nah, satu lagi, ini contoh jika belum terdaftar. Teman-teman silahkan cek nick pribadi atau orang lain kalau mau nyoba. Linknya cek DPT online, silahkan coba-coba aja. Terus kemudian ada contoh daftar hadir. Nah, daftar hadir ini digunakan ketika pemilih datang ke TPS. Lalu pemilih itu mengisi daftar hadir. Ini daftar hadirnya seperti ini. Nah, pemilihnya yang mengisi daftar hadir. Tapi kalau pemilihnya nggak bisa nulis atau tulisannya jelek, kalau pemilihnya minta ditulisin, ya teman-teman harus mau membantu pemilih tersebut. Ini contohnya, silahkan dibuka-buka aja. Ini daftar hadir DPTB, daftar pemilih tambahan. Lalu ada daftar hadir DPK, daftar pemilih khusus. Ini yang bawa KTP ke TPS. Ini daftar DPTB tadi yang bawa surat pindah memilih. Nah, daftar hadir DPT ini yang membawa surat pemberitahuan. Lalu selanjutnya ada contoh formulir lainnya. Ini ada contoh kejadian khusus. Ini kalau ada kejadian khusus nanti ditulis seperti ini. 1, misalkan terjadi pembetulan angka pada C hasil PPWP. PPWP ini pemilihan presiden dan wakil presiden. Nomor 2, terdapat keberatan saksi terhadap C hasil salinan DPR. Ini jika ada kejadian khusus. Nah, kalau nggak ada nanti ditulis nihil seperti ini. Lalu kemudian ada surat pernyataan pendamping memilih. Surat pernyataan pendamping memilih ini digunakan ketika ada pemilih yang mohon maaf, pemilih yang nggak bisa jalan, pemilih yang yang harus dibantu ketika memilih di TPS. Nah, ini ya formatnya seperti ini. Nah, nanti pemilih ini meminta bisa kepada keluarganya, temannya, atau teman-teman KPP sendiri. Nah, nanti silahkan formulanya diisi seperti ini kalau ada. Lalu kemudian ada tanda terima C hasil salinan. Tanda terima ini digunakan ketika memberikan C hasil salinan kepada saksi, saksi calon atau saksi partai atau saksi anggota DPD dan pengawas TPS. Nah, nanti saksi dan pengawas TPS ini menandatangani formulir tanda terima ini. Lalu kemudian ada surat pengantar penyampaian. Nah, surat pengantar ini ditulis dan dibawa ketika membawa kotak suara dari TPS ke balai desa ketika pemilihan sudah selesai. Lalu kemudian ada contoh surat suara. Ini surat suara presiden, contohnya seperti ini. DPD contohnya seperti ini. DPR RI seperti ini. Silakan teman-teman buka juga kabupaten dan provinsi. Silakan buka-buka aja. Lalu selanjutnya ada contoh penulisan dan rekapitulasi. Sini ada contoh penulisan.
Untuk saat ini pemilu tahun ini di penulisannya itu menggunakan huruf digital seperti ini, huruf digital. Penulisan digital itu di C hasil yang plano, yang ukuran gede. Ini contohnya X, kalau X, kalau 0 itu berarti X, nanti kalau 0 ini puluhan ya, kalau misalkan 20 kan berarti harus 0. Kayak di sini tuh, berarti kalau di depannya nggak ada berarti X. Lalu ini contoh penulisan di C hasilnya seperti ini, nanti dibuka-buka aja. Ini contoh perolehan suara untuk presiden. Ini contoh untuk DPR dan DPD, sama aja seperti ini. Nah, ini untuk surat suara sah dan tidak sahnya seperti ini. Nanti silakan dibaca-baca aja. Tadi satu lagi ada rekapitulasi. Ini ada contoh rekapitulasi penulisannya seperti ini. Ini yang saya tandai hitam, berarti jumlahnya harus sama. Pengguna hak pilih harus sama dengan surat suara digunakan, dengan hak pilih harus sama, dan juga harus sama dengan surat suara sah dan tidak sah. Ini jumlah surat suara sah, ini harusnya jumlah surat suara sah dan tidak sah. Ini contoh-contohnya. Lalu kemudian ada contoh C hasil. Ini yang plano presiden, ini ada 3 lembar. Terus ini DPD RI ada 4 lembar. Ini contohnya seperti ini. Nah, untuk DPRD provinsi, kabupaten silakan buka sendiri. Nah, ini untuk C hasil salinan. Ini untuk presiden. Ini C hasil salinan seperti ini. Untuk DPD seperti ini. Ini belum ada contoh penulisannya ya. Nanti dibuatin deh. Untuk DPR seperti ini. Nggak ada contoh penulisannya, ini nanti dibuatin deh. Ini hasil salinannya. Silakan dibuka-buka. Lalu selanjutnya ada peraturan KPU, silakan dibaca. Lalu ini ada potensial pemilih DPT atau DPK, daftar pemilih khusus. Nah, ini merupakan orang-orang yang menikah dengan warga Gembor Udik. Jadi dikhawatirkan orang-orang ini memilih di Gembor Udik karena sudah bikin KTP, sudah bikin KK di Gembor Udik, tapi namanya masih terdaftar di tempat asalnya. Kayak contohnya di sini, kayak contohnya sini Ade Diki Farhansyah. Ade Diki Farhansyah ini menikah dengan orang Gembor Udik, namun setelah saya cek DPT-nya masih di Tambak. Ini orang-orang yang menikah dengan Gembor Udik. Jadi kalau ada orang yang namanya yang ada di sini, kemungkinan dia sudah punya KTP, KTP Gembor Udik, tapi dia nggak ngurus pindah memilih. Jadi dia masih terdaftar di tempat asalnya gitu. Ini hanya sebagai acuan saja. Silakan dibuka-buka. Lalu ini ada materi tadi BIM TKPPS itu surat suara sah dan tidak sah. Ini dana pengumuman.
pemungutan. Ini ada jumlah surat suara. Kor jalan. Weh. Nah, nanti silakan teman buka kok ini jalan ya. Silakan teman-teman nanti buka-buka aja jika ada yang hal-hal yang masih bingung, silakan ditanyakan ketika BMTech nanti. Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.